Cara memaksa pikiran untuk menyelesaikan tugas berat, meski tubuh ogah. Kita semua sadar bahwa untuk sukses di hampir semua bidang diperlukan usaha keras. Baik itu di pekerjaan, sekolah, atau kuliah. Usaha keras sering identik dengan tugas yang berat. Dan kita tahu betapa sulitnya hal itu. Bahkan hanya berniat saja kadang sudah terasa berat. Pernahkah kamu mengalami pagi hari di mana rasanya malas sekali untuk melakukan apapun? Entah belajar, olahraga, atau menyelesaikan proyek yang sudah lama tertunda? Otak secara otomatis akan mencari alasan seperti, nanti saja. Lalu sibuk mengalihkan diri ke aktivitas lain untuk menunda tugas utama. Namun sebenarnya, menunggu hingga merasa siap adalah jebakan. Seringkali perasaan siap itu tidak pernah muncul. Semakin lama kamu menunda, semakin berat pula beban tugas tersebut. Meskipun begitu, sebenarnya ada cara untuk memaksa dirimu melakukan hal berat bahkan saat mood sedang buruk, dengan memahami cara kerja otak dan sedikit menipunya. Pertama, penting untuk memahami apa yang sebenarnya menjadi penghalang di pikiran kita. Perilaku kita punya pola-pola tertentu. Setiap kali kita ingin melakukan sesuatu yang menantang, muncul dua bentuk penolakan, emosi negatif dan ego. Bayangkan pikiran kita seperti anak kecil yang manja. Kalau tidak diberi apa yang dia inginkan, dia bisa ngambek, menangis, bahkan tantrum. Otak kita memang secara alami diprogram untuk mencari rasa nyaman. Kita semua ingin hal-hal yang enak, menghindari rasa sakit, dan melakukan sesuatu dengan usaha sekecil mungkin. Itulah kenapa ketika mau melakukan hal sulit, otak seringkali sulit diajak kompromi, karena dia tahu itu akan tidak nyaman. Contohnya, saat pagi-pagi mau mandi di air dingin, kita ragu karena membayangkan kedinginan. Tapi begitu kita memaksa diri, tubuh beradaptasi dengan cepat. Melakukan tugas berat juga seperti itu. Tantangan terbesarnya selalu langkah pertama. Begitu sudah memulai, lama-lama jadi lebih mudah. Selain itu, otak kita juga senang melindungi ego supaya tidak terluka. Misalnya, kalau sejak kecil kita dipuji pintar, kita cenderung menghindari situasi yang bisa bikin kita terlihat gagal. Banyak orang pintar yang enggan tampil karena takut gagal, sehingga tidak pernah mencapai potensi terbaik mereka. Masalah ego ini berlaku ke semua orang. Contoh sederhana, kamu ingin mengungkapkan perasaan pada seseorang yang kamu anggap lebih tinggi levelnya. Egomu akan membisikkan, jangan, nanti ditolak, malu. Akhirnya kamu diam saja, lalu bertahun-tahun kemudian menyesal, andai dulu aku berani. Ego kita terbentuk dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang membangun citra diri kita. Dalam buku Psycho-Cybernetics karya Maxwell Maltz, dijelaskan bahwa tindakan, perasaan, dan perilaku kita cenderung konsisten dengan gambaran diri yang kita miliki. Kita hanya mau bertindak sesuai dengan keyakinan yang kita pegang tentang diri kita sendiri. Padahal keyakinan itu sering tidak benar-benar terkait dengan tindakan tersebut. Ego sangat takut gagal karena kegagalan bisa merusak citra diri. Cara mengatasinya adalah dengan mengubah narasi di kepala. Alih-alih sibuk membayangkan kegagalan, nikmati saja prosesnya. Kalaupun gagal, tidak masalah, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Di dunia pendakian gunung ada pepatah terkenal. Pendaki terbaik adalah yang paling menikmati perjalanannya. Saat kita sudah paham dua hambatan utama dalam pikiran, emosi negatif dan ego, kita bisa lanjut ke strategi berikutnya. Otak kita sangat visual. Kalau kamu membayangkan harus menulis satu buku penuh dalam sehari, wajar kalau langsung stres. Tapi kalau targetnya hanya satu paragraf, jauh lebih bisa dilakukan. Di saat sedang tidak mood, coba terapkan aturan 2 menit. Dalam buku Atomic Habits, James Clear menjelaskan teknik 2 menit ini dengan sederhana. Putuskan untuk mengerjakan sesuatu hanya selama 2 menit. Misalnya latihan speaking bahasa Inggris, atau latihan interview kerja. Katakan pada dirimu, aku cuma perlu 2 menit. Ini membuat tugas terasa ringan dan tidak menakutkan. Menariknya, setelah lewat 2 menit, biasanya kita mulai nyaman dan bisa terus melanjutkan. Kita bisa masuk ke flow state, kondisi fokus mendalam dengan motivasi yang mengalir. Masih ragu? Coba teknik hitung mundur dari 5 sampai 1. Dalam buku The 5 Second Rule, Mel Robbins mengajarkan cara ini untuk mendorong tindakan. Hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, lalu langsung bertindak.
Teknik ini memotong siklus overthinking yang sering membuat kita malas. Agar tidak membosankan, kita juga bisa melakukan batching, menggabungkan tugas sulit dengan aktivitas menyenangkan. Ingat, pikiran kita seperti anak kecil. Disuruh belajar saja malas. Tapi kalau ada hadiah jadi bersemangat. Buat aturan seperti, kalau selesai ngerjain tugas, aku boleh nonton film. Kalau selesai kerja, aku boleh nongkrong. Tapi ingat, jangan kasih hadiahnya duluan. Kalau kamu kasih reward sebelum kerja selesai, otak akan makin manja dan sulit diajak kompromi. Teknik-teknik semacam itu memang membantu secara praktis. Namun kadang yang kita butuhkan lebih dari sekadar trik. Kita juga perlu motivasi yang lebih dalam. Banyak orang berhenti di tengah jalan bukan karena malas murni, tapi karena motivasi intrinsiknya kurang. Motivasi sendiri ada dua jenis. Ekstrinsik, berasal dari luar diri, uang, nilai, status sosial. Intrinsik, muncul dari dalam diri, tujuan pribadi, rasa ingin tahu, semangat. Motivasi intrinsik adalah bahan bakar yang membuat kita mampu mengerjakan hal berat dalam jangka panjang. Bukan karena imbalan, tapi karena benar-benar ingin melakukannya. Bagaimana membangun motivasi intrinsik? Dengan memperkuat 5 aspek ini. 1. Rasa ingin tahu, curiosity, temukan hal menarik dalam pekerjaanmu. 2. Tujuan, purpose, kenali alasan pribadi kenapa hal itu penting. 3. Penguasaan, mastery, fokus menjadi lebih baik setiap hari. 4. Progress, rayakan kemajuan sekecil apapun. 5. Autonomi, punya kontrol atas cara kamu bekerja. Kalau kelima aspek itu aktif, kamu akan memiliki dorongan dari dalam untuk terus melangkah bahkan ketika tantangan terasa berat. Inilah yang membuat orang-orang seperti Elon Musk, Jeff Bezos, Albert Einstein, atau Michael Jordan mampu konsisten puluhan tahun tanpa kehilangan fokus. Selain tips mental dan teknik sederhana, kita juga bisa menggunakan habit tracker untuk menjaga konsistensi. Dengan alat ini kamu bisa merencanakan aktivitas, mencatat perkembangan harian, melihat statistik kebiasaan, mengatur to-do list mingguan dan bulanan. Biasanya format habit tracker bisa digunakan di HP, tablet, atau laptop. Dalam konteks video, link unduhannya kadang diberikan di deskripsi. Kebanyakan orang cenderung menghindar dari hal yang tidak nyaman. Padahal disitulah area pertumbuhan terjadi. Kalau sesuatu terasa sulit, itu sebenarnya pertanda kamu sedang berkembang. Jadi ketika rasa malas menghadang untuk melakukan hal berat, mulailah dulu. Terapkan aturan 2 menit. Hitung mundur dari 5. Campur tugas berat dengan hal menyenangkan. Bangun motivasi intrinsik. Gunakan sistem bantu seperti habit tracker. Semua ini butuh latihan konsisten, bukan sulap. Semakin sering dilakukan, jalannya makin mudah. Seperti bola salju, makin lama makin besar.